Selamat malam saudara, inilah Dialog Indonesia Bicara, saya Oki Satrial. Penyuntikan vaksin COVID-19 terus dilakukan untuk sejumlah kelompok penerima prioritas termasuk juga tenaga pendidik dan juga guru. Presiden Jokowi menargetkan jika vaksinasi guru selesai maka sekolah tatap muka bisa dilakukan di bulan Juli tahun ini. Lebih jauh mengenai hal ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir malam ini secara virtual. Langsung saya sapa, yang pertama adalah Dr. Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam sehat selalu, Pak. Dan juga sudah bergabung bersama kami Profesor Unifah Roshidi, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia. Prof. Unifah, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Dirjen. Baik, terima kasih sudah bergabung, Bapak Ibu. Saya akan langsung ke Pak Iwan Syahril, ini terkait vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pengajar atau guru. Pak Iwan, guru ini kan sudah lama menjadi kelompok prioritas penerima ya vaksin COVID-19. Sudah sejauh mana hingga saat ini ketersediaan vaksin dialokasikan untuk guru se-Indonesia? Baik, terima kasih Mas. Ini merupakan kabar gembira tentunya buat semua pendidik dan tenaga pendidikan, sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo bahwa semua pendidik dan tenaga kependidikan akan menerima vaksin menjadi kelompok prioritas dalam tahap kedua ini. Ini termasuk guru-guru atau tenaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama. Ini dari semua jenjang ya, jadi semua jenjang dari yang paling bawah sampai pendidikan tinggi, formal, non formal, honorer maupun PNS, swasta maupun negeri. Ini semuanya akan mendapat prioritas untuk vaksin tahap kedua ini. Kita akan mulai dari kelompok yang paling ini dulu, yang paling mengalami kesulitan selama PJJ, yaitu PAUD, SD maupun kemudian SLB. Lalu kemudian masuk ke kelompok kedua, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, dan SMK, baru kemudian kelompok yang ketiga ke pendidikan tinggi dan sederajat. Jadi ini kita lakukan secara bertahap. Dari data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenak itu sekitar 5,8 juta yang sudah masuk dalam daftar yang kami berikan kepada Kementerian Kesehatan untuk basis pemberian vaksinasi. Baik, untuk 5,8 juta guru yang sudah terdata, apakah vaksin ini sudah dikonfirmasi pemerintah, sudah tersedia untuk seluruh guru yang membutuhkan vaksin ini, Pak? Ya, kami mengapresiasi komitmen dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan instruksi juga dari Pak Presiden, supaya untuk pendidik dan tenaga pendidikan, sekali lagi pendidik dan tenaga pendidikan semuanya, ini bisa mendapatkan vaksin 2 dosis Mas, sampai akhir Juni tahun ini. Pak Iwan, satu lagi tadi disebutkan untuk tingkat pendidikan dengan kesulitan yang cukup besar begitu ya untuk PAUD dan sekolah dasar. Kenapa kemudian disebutkan tingkat pendidikan yang paling rendah ini seperti PAUD memiliki kesulitan sistem belajar mengajar yang cukup tinggi, Pak? Ya, seperti kita ketahui kalau dalam pembelajaran jarak jauh, anak-anak yang usia PAUD atau SD itu kan yang paling perlu orang dewasa untuk mendampingi. Jadi karena itu kompleksitas pembelajaran mereka selama masa pandemi ini ya ini sebenarnya kompleksitas cukup tinggi. Juga termasuk sekolah luar biasa karena mereka memerlukan peralatan-peralatan yang khusus yang mungkin di rumah mereka tidak tersedia. Sehingga ini yang kita dahulukan dan kita tentunya sudah dari beberapa observasi dan kajian yang kita lakukan, ini kelompok yang perlu mendapat prioritas lebih dulu sebelum nanti kalau yang udah lebih dewasa kan apalagi yang sudah di universitas itu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu memiliki coping atau mekanisme untuk bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu. Kalau yang lebih rendah itu lebih sulit. Jadi kita dahulukan mereka. Ya, ini berdasarkan kompleksitas karena seperti disebutkan untuk PAUD atau mungkin sekolah luar biasa membutuhkan pendampingan oleh orang lain sehingga membutuhkan prioritas lebih begitu ya, Pak Iwan. Saya ke Prof. Unifah. Prof, ini kabar baik tentunya bagi guru se-Indonesia karena setelah hampir setahun begitu ya, guru hanya mengajar melalui daring. Saat ini sudah ada semacam lampu hijau dari pemerintah untuk bisa menyelenggarakan sekolah tatap muka jika vaksin COVID-19 telah diberikan ke seluruh guru yang ada saat ini di Indonesia. Untuk guru sendiri saat ini, apakah sudah ada persiapan seperti apa untuk bisa menerima vaksin, Prof? Ya, baik.
guru itu sejak awal memang sudah sangat menanti-nanti ya proses vaksin ini. Jadi kemarin itu program inisiasi pertama itu sangat kami apresiasi dan sekarang dinanti di semua lapisan. Jadi WA saya tuh sampai penuh, kapan nih sebagian kami, bagaimana kalau yang di daerah mekanismenya, apakah kami mau mendaftar gitu. Jadi ada beberapa persoalan, ada beberapa yang harus digarisbawahi bahwa vaksin ini merupakan sebuah cara yang sangat efektif dan guru percaya gitu ya melalui proses yang sangat akademik ilmiah ini dapat menjadikan mereka lebih aman untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kedua, karena tanggung jawab pribadi, tanggung jawab akademik, mereka akan ingin segera melakukan tugas dan pengabdiannya sebagai guru ya. Jadi program ini sangat dinanti dan sangat diapresiasi saya kira. Baik, tadi Pak Iwan mengatakan bahwa seluruh lapisan guru mendapatkan vaksin ini, tidak hanya guru-guru yang katakanlah pegawai negeri sipil, namun juga guru-guru honorer juga mendapatkan. Apakah sudah dipertimbangkan juga oleh PGRI bagaimana kemudian memberikan prioritas vaksin untuk seluruh guru se-Indonesia, Prof? Ya, kalau prioritas guru seluruh Indonesia itu kewenangan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Tugas kami adalah mengedukasi, mengajak sesuai dengan kriteria. Kayak kemarin itu kan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan membuat kriteria yang bisa. Dan tentunya karena ini kick off, jadi nggak bisa keseluruhan. Tapi yang paling menarik adalah banyak guru-guru yang antri sebagai pemain cadangan. Artinya mereka mengatakan, biar deh Bu kita di cadangan gini kalau ada yang tiba-tiba tidak bisa ikut karena secara medis tiba-tiba tekanan darah tingginya dan lain sebagainya ya, itu pertimbangan. Dan itu betul-betul menarik. Kemarin tuh 7-9 yang tidak bisa karena tiba-tiba tekanan darah tinggi, ada asma dan lain sebagainya. Dan itu terisi oleh guru-guru yang berada, yang mencadangkan diri. Mereka secara volunteer datang menunggui sampai, saya sendiri menunggui sampai selesai. Itu menunjukkan sebuah antusiasme yang luar biasa, dan ini adalah kabar baik ya Pak Dirjen, supaya kita bisa segera proses pembelajaran berjalan dengan baik dan kita kembali pada situasi di mana pendidikan itu sesuatu yang sangat strategis untuk bangsa dan negara, dan satu-satunya jalannya harus dengan melalui vaksin. Baik, Prof Unifah, tadi disebutkan banyak guru yang sangat antusias menanti vaksin COVID-19, bahkan ada yang dengan sukarela mencadangkan dirinya untuk menerima vaksin. Namun adakah sebagian kecil guru yang katakanlah resisten terhadap vaksinasi, menolak vaksinasi? Bagaimana kemudian memberikan pemahaman bahwa vaksin ini penting untuk kelangsungan pendidikan di Indonesia? Sepanjang yang saya tahu ya, mereka sangat antusias. Kalau ada 1-2 itu bukan mainstream. Mungkin mereka belum tahu, masih ragu, perlu. Yang penting adalah bahwa kita harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi. Dan saya pikir itu tumbuhnya sebuah kesadaran ya. Kesadaran itu sangat penting, bagian dari kewajiban seorang guru. Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi sejak saya pertama kali masuk kelompok perdana yang divaksin, terus kemudian banyak sekali template yang dibuat secara sukarela bahwa saya siap divaksin. Itu adalah representasi bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, para guru dengan tadi kategorinya disebut oleh Pak Dirjen, itu memang sangat antusias dan mereka harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, semuanya, bagi orang tua, bagi anak didik kita, bahwa dengan vaksin ini kita siap untuk kembali melalui proses pembelajaran. Baik, saya kembali ke Pak Iwan. Apakah vaksinasi ini diwajibkan Pak kepada seluruh guru? Apakah kan kita melihat saat ini masih ada kelompok yang menolak, kemudian adanya ancaman hukuman atau mungkin denda, katakanlah seperti itu, yang dilakukan pemerintah masih menjadi tarik ulur di parlemen begitu. Apakah ini wajib bagi seluruh guru di Indonesia, Pak Iwan? Ya, tujuan kita tentunya
untuk bagaimana pembelajaran tadi ya, yang tadi Prof. Unifa sudah sebutkan, penting untuk kita bersama-sama terus mensosialisasi dan mendorong semuanya. Kalau bagi kami bahwa semua ya, pendidik dan tenaga pendidikan ini bukan hanya guru ya, termasuk yang tenaga pendidikan seperti operator sekolah gitu, lalu kemudian tenaga tata usaha, petugas kebersihan kan masuk dalam ekosistem sekolah. Jadi kita ingin membentuk sebuah lingkungan yang betul-betul nyaman. Tentunya semua yang memenuhi kriteria ini kita wajib untuk menerima pemberian vaksin. Tapi kecualiannya tentunya ada. Kalau yang hamil tentunya nggak ini dulu ya, jangan dulu gitu. Lalu yang komorbid, kalau punya penyakit yang tidak terkontrol itu juga jangan. Dan satu lagi itu yang penyintas COVID. Jadi yang pernah terpapar COVID-19 dalam 3 bulan terakhir itu juga dikecualikan. Jadi sehingga memastikan bahwa kondisinya aman. Sekali lagi kita ingin bagaimana mengakselerasi pembelajaran tatap muka secara berangsur, secara bertahap, dengan tetap tentunya dengan protokol kesehatan, tapi kita tahu itu yang lebih efektif untuk pembelajaran siswa-siswa kita. Ini bisa kita akselerasi dan mudah-mudahan ini bisa terus kita dorong bersama-sama seperti yang tadi Prof. Unifa sebutkan, dengan keteladanan, dengan kemudian ada gerakan juga satu sama lain untuk terus mensosialisasikan ini, dan insya Allah kita akan bisa melakukan itu demi buat anak-anak kita juga bisa belajar. Ini learning loss kita kan sudah luar biasa, satu dunia sebenarnya ini, 1,6 miliar siswa ya Prof. Unifa, ini pada saat ini sedang betul-betul luar biasa perjuangan kita. Kita itu menghindari itu. Jadi negara Indonesia dengan adanya prioritas ini kabar gembira sekali. Mudah-mudahan mulai kita bisa memitigasi itu. Tentunya belum tentu 100%, tetap dengan protokol kesehatan. Kita terus melakukan kehati-hatian transisi, tapi mungkin 2 kali seminggu bisa melakukan tatap muka bergiliran dan sebagainya. Itu mulai bisa strategi itu kita lakukan secara berangsur-angsur tentu. Baik, artinya tadi disebutkan vaksinasi ini tidak hanya kepada guru dan tenaga pendidik, namun ekosistem sekolah, karena satu sekolah yang berinteraksi dengan guru, siswa, semuanya harus dalam kondisi terjamin kesehatannya dengan vaksinasi COVID-19. Begitu ya Pak Iwan ya? Dan juga di Kementerian Agama Mas, di madrasah, pesantren itu juga masuk dalam bagian ini. Jadi betul-betul kita ingin cover semua. Baik, nah kita nanti akan bicara lagi karena Presiden menargetkan di bulan Juli sekolah tatap muka akan dilaksanakan. Apakah ini bisa dilakukan dalam waktu yang beberapa bulan lagi ini saja? Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai vaksinasi COVID-19 bagi guru dan juga tenaga pengajar. Masih bersama kami, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Iwan Syahril, dan juga Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Profesor Unifa Rosyidi. Baik, saya lanjutkan sedikit ke Pak Iwan. Tadi untuk vaksinasi guru ini dilakukan untuk seluruh sekolah, artinya sekolah yang di bawah Kemendikbud dan juga Kemenak, karena ada madrasah, baik itu sanawiyah, ibtidaiyah dan juga aliyah, begitu Pak, yang juga di bawah Kementerian Agama. Bagaimana koordinasi atau proses pendataan guru ini yang berada di bawah Kemendikbud dan juga Kemenak, Pak Iwan? Ya, kami Kemendikbud dengan Kemenak sudah berkoordinasi untuk menyiapkan data ini. Sekali lagi ini datanya dari PAUD, dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA, SMK, SLB, gitu ya, pendidikan tinggi, termasuk tenaga kependidikan. Totalnya ada 5,8 juta data pendidik dan tenaga kependidikan. Dan ini akan menjadi basis bagi Kementerian Kesehatan dalam pemberian vaksin yang nanti akan dilakukan di masing-masing daerah. Nah, saya juga bisa menyampaikan dalam hal ini jika nanti dari koordinasi ketika pelaksanaan pemberian vaksin ada pendidik dan tenaga kependidikan yang datang ke lokasi vaksin dan tidak terdaftar, mereka bisa membawa surat keterangan dari kepala atau pimpinan satuan pendidikan di mana mereka bekerja untuk menyatakan bahwa mereka benar bekerja di situ, dan itu bisa menjadi pelengkap sehingga bisa difasilitasi untuk pemberian vaksin. Jadi sekali lagi data yang ada itu sudah sekomprehensif mungkin, namun jika masih ada yang tidak terdaftar itu masih memungkinkan dengan membawa
surat keterangan dari kepala atau pimpinan satuan pendidikan di mana mereka bekerja. Ini termasuk di pendidikan tinggi juga sama. Jadi kita ada fasilitas atau mekanisme seandainya masih ada yang luput dari pendaftaran yang sudah dilakukan. Artinya jumlah 5,8 juta ini bisa saja bertambah karena tadi Pak Iwan sebutkan jika memang ada tenaga pendidik yang belum terdaftar bisa mengajukan surat yang ditandatangani oleh satuan pendidikannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dan ini juga melibatkan ekosistem sekolah, tidak hanya guru. Artinya jumlah ini masih akan kemungkinan bisa bertambah begitu ya Pak? Ya, tentunya kami sudah pendataan sudah lumayan komprehensif. Namun ya kita kan kondisi di masing-masing di lapangan itu bisa berbeda-beda juga. Jadi mungkin ada yang luput, terutama mungkin tenaga kependidikan gitu ya. Jadi itu bisa membawa surat keterangan dari kepala satuan pendidikan di mana mereka bekerja. Baik, Prof. Unifah, target Presiden Jokowi kan di bulan Juli nih, Prof, sudah melakukan sekolah tatap muka, begitu ya. Sementara saat ini proses vaksinasi masih terus berlangsung untuk seluruh kelompok prioritas penerima vaksin, termasuk juga guru. Apakah PGRI optimis bahwa di bulan Juli kita sudah bisa melakukan sekolah tatap muka? Pertama, kalau kita semua bekerja dengan sistematis dan terkoordinasi, kita harus bisa menetapkan waktu untuk melakukan pembelajaran karena situasi di Indonesia beda-beda. Kita nggak bisa mengatur hanya Jakarta. Kalau Jakarta bisa dengan online, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Kalau terus-menerus mereka disamaratakan, terus tidak bisa segera masuk ke pembelajaran, bukan aja learning loss yang kita khawatirkan, tapi lost generation. Ya, itulah mengapa kita harus punya target misalnya Juli. Nah sekarang tentu saja PGRI meminta ya, kalau diminta berkontribusi pastinya karena kami sudah sampai ke bawah itu sudah kami satu kata untuk bergerak mensukseskan vaksin ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana selama dari sekarang sampai bulan Juni ini ada dua persiapan yang utama. Persiapan untuk proses pembelajaran itu sendiri itu kan memerlukan sebuah tahapan ya, tahapan mulai dari menyiapkan bagaimana kurikulum, bahan ajar dan sebagainya dari sekian lama nggak masuk. Yang kedua adalah non teknis tapi yang terkait dengan tadi manajemen tata kelola pembelajaran, nggak seperti yang zaman dahulu lagi 30 orang bisa masuk walaupun sudah divaksin. Nah ini kementerian memang harus secara sistematis dan terukur membuat rencana-rencana ini supaya kita semua optimis. Jadi bulan Juli itu masuk belajar sekolah. Dan kami mohon dengan segala hormat kepada Pak Dirjen, ada relaksasi terhadap aturan-aturan kepada guru. Jadi misalnya nanti 24 jam mengajar, nggak bisa gini. Sementara gurunya harus mengajarnya bahkan lebih karena dibagi dua. Jadi kelasnya itu tadinya 30 jadi harus ada penyesuaian baik dalam bidang akademik dan non akademik, semua terlindungi, semua happy. Tujuan kita belajar tatap muka dimulai meski dengan sangat hati-hati, tapi kita harus bertekad untuk segera kita lakukan bersama-sama. Baik, Pak Iwan, bagaimana tadi menanggapi dari Prof. Unifah yang mengharapkan adanya relaksasi terhadap guru, salah satunya adalah tadi disebutkan mengenai jam mengajar. Bagaimana kemungkinan ini akan direalisasikan, Pak Iwan? Sudah direalisasikan, Prof. Oh, sudah ya? Jadi dari tahun lalu, sebenarnya ini sudah bagian dari ketika kita meluncurkan penyesuaian untuk pembelajaran di masa pandemi, bahwa aturan untuk 24 jam tatap muka kita tahu ya, Prof, ini susah sekali untuk dipenuhi. Dan ini sudah direlaksasi, jadi tidak berlaku dalam masa krisis pandemi ini karena kita jadinya tahu. Jadi masalahnya itu kemudian adalah ketika guru kemudian memaksakan gitu ya 24 jam tatap muka, terus kemudian juga kekhawatiran ketuntasan kurikulum gitu. Itu akhirnya yang terjadi adalah anak dijejeli dengan tugas banyak sekali gitu. Yang stres, anaknya stres, orang tuanya stres. Lalu kemudian gurunya juga stres karena kan harus mengikuti aturan. Gurunya juga stres.
Dan itu juga, wah itu, dan makanya kita ada kurikulum darurat karena ketakutan, guru-guru takut kan gimana menyederhanakan kurikulum nanti nggak resmi gitu ya, udah ada itu supaya membantu itu, dan orang tua juga dengan kurikulum yang lebih disederhanakan itu juga bisa agak lebih lega lah yang dampak yang kemudian kita harapkan. Namun tentunya dengan akselerasi tatap muka sekarang udah ada vaksin, udah kita diberi prioritas, menurut saya ini kita mulai bisa berangsur-angsur. Jadi bukan saja masalah beban kurikulum tadi itu, tapi juga belajar itu kan interaksi ya, interaksi manusia ya, human to human, manusia dengan manusia. Jadi kerinduan kita guru ketemu dengan muridnya, murid ketemu dengan gurunya, murid bertemu dengan temannya, itu juga bagian dari proses ekosistem belajar yang kita inginkan gitu. Jadi tidak jauh gitu ya, dengan kita tahu dengan pembelajaran jarak jauh itu kan interaksi guru dan murid itu sangat signifikan berkurangnya, dan kualitasnya, jadi frekuensinya berkurang, kualitas pun juga berkurang gitu. Nah, ini yang kita harapkan bisa untuk memitigasi ini, karena belajar bukan aja masalah tentang kognitif, tapi juga secara psikososial, dan ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan berangsur-angsur kita bisa untuk kembali gitu ya, lebih baik lagi. Tentunya sekali lagi belum 100% ini seperti yang sedia kala gitu, tapi ada interaksi yang bisa dilakukan mungkin ya 50%. Sekolahnya jangan lupa harus memenuhi satuan ini ya, daftar periksa ya Mas. Jadi nggak juga harus ada sarana kebersihan, lalu kemudian 3M gitu, pesan ibu diperhatikan gitu ya, dan lain-lain, tidak menumpuk, tidak berkumpul secara kerumunan gitu, dan lain sebagainya. Itu perlu terus dijaga supaya walaupun tatap muka secara bertahap berangsur-angsur, protokol kesehatan tetap perlu kita perhatikan. Baik, Prof. Unifah, tentu 1 tahun tidak bersekolah butuh banyak penyesuaian nanti ya di saat siswa sudah kembali datang ke sekolah. Selain tadi disebutkan masalah kurikulum dan bahan hajar dan lain sebagainya, apa kira-kira hal krusial atau utama yang perlu diperhatikan di saat nanti siswa kembali ke sekolah? Penyesuaian seperti apa yang perlu dilakukan oleh siswa ataupun sekolah dan tenaga pengajar, Prof? Iya, tentu saja pertama dari semua syarat kita ketika mau memasuki sekolah lagi adalah keamanan, ya, keamanan siswa, keamanan guru gitu. Nah, ini harus disiapkan sebelumnya semacam panduan-panduan bahwa sekolah kita akan kembali, tetapi kita harus mengikuti tata cara interaksi yang baru agar kita semuanya sehat, dan itu harus disiapkan dengan orang tua, harus disiapkan dengan pemerintah daerah, komite, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu kita memasuki proses pembelajaran, yang kita dorong adalah bukan kognitif tadi, tetapi bagaimana budaya belajar, rasa ingin tahu, kebersamaan yang kebersamaan dalam konteks bukan kebersamaan fisik ya. Ini harus betul-betul itu harus mulai diredefinisi, disosialisasikan, dibicarakan ya. Jadi ada tahapan-tahapan inisiasi awal, ya ketemu dulu, para gurunya disiapkan, orang tuanya disiapkan, proses datang ke sekolahnya pun harus dijelaskan seperti apa. Yang penting semuanya ketika mereka masuk sekolah bukan didorong bahwa mereka harus mengejar ketuntasan kurikulum, itu penting ya. Tetapi bagaimana sih antusiasme anak-anak itu belajar, rasa ingin tahu. Maka PGRI sekarang menyiapkan apa yang disebut pelatihan menyediakan bahan ajar mandiri. Bahan ajar mandiri itu adalah penuh dengan aktivitas rasa ingin tahu anak-anak ya. Jadi anak-anak itu dibelakang di buku semacam buku bahan ajar mandiri, guru memfasilitasi, tapi anak-anak bukan ditanya menguasai seperti apa, tapi rasa keasikan ini, rasa ingin tahu, untuk pengen tahu menyelesaikan pembelajaran ataupun rasa ingin tahu apa topik-topik yang menarik menurut pemahaman mereka. Nah, ini sudah lama kita pikirkan. Jadi satu itu, dan kami memang menyiapkan beragam topik-topik pembelajaran untuk mendukung kementerian, mendukung pemerintah ini agar
mereka siap belajar dan asik belajar. Yang paling penting itu. Menimbulkan giroh mereka kembali dalam bersekolah, itu yang perlu dilakukan lagi ya. Terima kasih Dr. Iwan Syahril sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, dan juga Prof. Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI sudah bergabung bersama kami. Tentu kita berharap target di bulan Juli ini akan tercapai sehingga kita tidak perlu menunggu lama lagi siswa kembali ke sekolah. Seperti tadi Prof sebutkan, tidak ada lost generation di Indonesia begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, Mas. Terima kasih Bunda Ketum. Baik, usai jeda kami akan kembali dengan topik menarik lainnya. Tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Ya, Saudara, untuk menjaga ketahanan pangan nasional jangka panjang, pemerintah merancang program food estate di sejumlah daerah yang merupakan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Lebih jauh mengenai food estate ini, kami akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama adalah Bupati Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Paulus SK Limu. Pak Paulus, selamat malam. Pak Paulus, selamat malam. Selamat malam, oke. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Dan juga sudah hadir bersama kami secara virtual Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pak Suwandi, selamat malam. Selamat malam, Oke. Baik, terima kasih Pak. Selalu. Salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak. Baik, saya sebelum ke Pak Bupati, saya ingin ke Pak Suwandi terlebih dahulu. Jika kita menilik pengertian dari food estate secara harfiah adalah lumbung pangan. Tapi apa sebetulnya yang dimaksud pemerintah dengan program food estate ini? Apa yang disasar sebetulnya, Pak? Jadi food estate ini adalah program dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional melalui pendekatan kawasan skala luas, mencakup integrated farming. Di situ ada pangan, ada horti, perkebunan, peternakan, dan dikelola secara komprehensif, mulai dari aspek hulunya, on-farm, hilir, dalam wadah kelembagaan korporasi, naik kelas. Dari kelompok tani yang ada kita naikkan dalam wadah korporasi. Sehingga aspek-aspek hulu on-farm hilir akan banyak dinikmati oleh petani dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan. Itu yang kita sasar. Baik, di mana saja daerah-daerah yang dijadikan sebagai pilot project lah begitu dalam program food estate ini? Jadi lokasi-lokasi yang kita sasar ada 3 prototipe ini. Misalnya di Kalimantan Tengah, ini tipologi lahannya itu lahan rawa aluvial, lahan gambut. Dan fokusnya komoditas utamanya padi. Potensinya sangat luas dan kita kembangkan secara bertahap. Sekarang sudah 30.000 hektar itu. Nah, untuk Humbang Hasundutan Sumatera Utara, ini tipologinya daerah dataran tinggi, dingin, itu dikembangkan sayuran. Ada bawang merah, bawang putih, dan kendang. Hal yang ketiga beda lagi ini di Pak Bupati Sumba Tengah. Itu daerah lahan tada hujan. Tidak ada bendungan dam, jadi mengandalkan air hujan dari mata air, dari embung maupun sumur-sumur kita intensifkan yang selama ini bertanam setahun sekali menjadi 2 atau 3 dan seterusnya dengan teknologi hemat air budidayanya dan merubah kondisi yang selama ini ada. Ini luar biasa konsep ini. Kalau ini berjalan dengan baik, kita evaluasi terus, siap untuk direplikasi di tempat-tempat lain yang mempunyai karakteristik sama. Baik, saya ke Pak Bupati, Pak Paulus, Sumba Tengah tadi disebutkan salah satu prototipe begitu ya, pilot project dalam program food estate di Indonesia ini. Sebetulnya seperti apa kondisi saat ini atau sejauh ini sektor pertanian di sana seperti apa, Pak Paulus?
Pak Bupati, bisa mendengar suara saya dengan baik? Pak Bupati, bisa mendengar suara saya dengan baik? Baik, Pak Paulus. Baik, sambil kami menyempurnakan koneksi dan hubungan komunikasi kami dengan Bupati Sumba Tengah, kami akan kembali ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, sebetulnya kan 3 pilot project nih, ada Kalimantan Tengah dengan sejumlah karakteristiknya begitu ya, Sumatera Utara dan juga Nusa Tenggara Timur. Apa yang diharapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang dari program food estate ini di 3 daerah tersebut? Dalam jangka pendek adalah peningkatan produksi produktivitas. Contoh untuk Sumba Tengah ini yang dilakukan, ini kan program di Sumba Tengah baru mulai bulan Oktober kemarin. Yang dilakukan langkah pertama adalah percepatan tanam. 3.000 hektar ini biasa ditanam bulan Maret nanti. Kita percepat di depan sehingga kondisi saat ini sudah ditanam Januari kemarin, bulan Februari sudah vegetatif hijau. Nah, ini akan dipanen bulan Maret. Yang langkah kedua, setelah panen kita lakukan percepatan tanam lagi sehingga bisa insya Allah tanam 2 kali. Baik. Ya, jadi itu yang jangka pendek, bagaimana meningkatkan produktivitas dari sekali tanam menjadi 2 kali tanam, termasuk produktivitasnya. Jadi indeks pertanaman naik. Yang kedua adalah dalam jangka menengah, ini aspek hilirnya diperkuat. Karena di Sumba Tengah itu tidak hanya padi, ya ada jagung, dikembangkan kelapa, ada juga jeruk, kemudian IT terintegrasi. Nah, ini aspek hilirnya nanti kelapa itu kan diolah menjadi minyak kelapa, nata de coco, briket arang tempurung, jeruknya dibikin jus, dari hasil IT-nya telur asin dan seterusnya. Ini aspek-aspek yang ditangani baik jangka pendek maupun menengah dan seterusnya. Ini merupakan solusi daerah NTT yang mempunyai karakteristik kondisinya begitu, termasuk ekonomi masyarakatnya sehingga naik kelas. Baik, pastinya kajian mengenai bagaimana topografi dan karakter daerah masing-masing sudah matang di pemerintah sehingga menetapkan 3 daerah ini sebagai prototipe tadi dalam food estate di dalam program ini begitu ya Pak Suwandi. Saya akan coba kembali ke Pak Bupati, apakah sudah bisa tersambung bersama kami, Pak Paulus? Siap. Sudah dengar suaranya, Pak. Baik. Pak Bupati, kami ingin tahu Pak, sebetulnya bagaimana kondisinya di NTT saat ini, di saat pemerintah menetapkan Sumba Tengah sebagai pilot project. Tentu ini sebuah kabar gembira karena menggerakkan banyak hal di sana, perekonomian, sektor pertanian. Kondisinya seperti apa sebelum daerah tersebut ditetapkan sebagai pilot project? Apakah sudah berjalan dengan baik sektor pertanian di sana, Pak Bupati? Baik, sebelum food estate, program food estate dari Presiden Republik Indonesia lewat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bahwa untuk pengolahan lahan di Sumba Tengah, seperti kita ketahui bersama bahwa 1 tahun pengolahannya hanya 1 kali, berarti hanya 1 kali panen. Yang menjadi kendala kami di Sumba Tengah dalam pengolahan lahan yaitu mengenai alsintan, alat pertanian. Biasanya sebelum food estate kami harus mengolah lahan itu sampai dengan bulan Maret. Dengan program food estate kami mengolah lahan mulai dari bulan November. Kemarin kami sudah selesaikan sampai dengan 31 Januari. Berarti kami lebih cepat dari 2 bulan sebelumnya. Dan ini yang membantu kami karena mekanisasi pertanian yang dibantu oleh Kementerian Pertanian kurang lebih 100 unit. Maka 100 unit ini kami bisa mampu mengolah lahan sawah yang rencananya program food estate ada 3.000 sawah, tetapi kami mampu mengolah lahan sawah sampai dengan 5.600. Begitu juga jagung yang targetnya food estate 2.000, kami bisa mengolah sampai dengan 4.400. Artinya target food estate 5.000, jagung
2.000, padi 3.000, kami olah kurang lebih sekitar 4 bulan sampai pada tataran 10.000 hektar. Artinya dengan food estate ini kami mampu mengolah lebih cepat 2 bulan sebelumnya yang biasanya karena alas asitanya kami terbatas, traktor roda 4 maupun roda 2, tapi dengan food estate kami lebih cepat. Dan dampak langsung bahwa kami dari 5.000 dengan asinta mekanisasi yang serba baik dan tersedia, kami mampu mengolah menjadi 10.000. Dari 5.000 menjadi 10.000. Ini sangat luar biasa. Yang berikut, pengolahan lahan ini juga terbantu oleh petani. Biasanya untuk 1 hektar di Sumatera Tengah itu biayanya sampai 5 juta. Tapi dengan program food estate, petani hanya mengeluarkan biaya 1 juta. Itu untuk tanam. Sedangkan pengolahan lahan tidak mereka bayar, benih juga disiapkan, pupuk disiapkan, kaitan dengan hama juga obat hama disiapkan, termasuk nanti kalau panen disiapkan mesin combine. Dan juga kaitan dengan mesin pengering maupun pengolahan modern, giling modern yang menghasilkan beras yang premium. Ini sangat luar biasa program food estate yang di Sumatera Tengah. Kami yakin sungguh program food estate itu merupakan pintu untuk kami keluar dari kemiskinan. Maka oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang dengan hati yang luhur menurunkan program ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang dengan ikhlas dan ibadahnya betul-betul bekerja luar biasa untuk Sumatera Tengah, sudah 5 kali turun ke Sumatera Tengah. Dan kami menyampaikan terima kasih. Dan juga jajaran dirjen, direktur dan jajaran di Kementerian Pertanian sangat luar biasa. Mereka posko di Sumatera Tengah sampai dengan saat ini. Mereka sangat ikhlas dan tulus untuk membangun Sumatera Tengah. Baik. Maka juga kami terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden yang punya hati yang luhur, penuh cinta untuk mencintai masyarakat Sumatera Tengah yang karena kemiskinan 34%. Begitu Pak Uki. Baik, dengan tingkat kemiskinan 38%, tentu ini cukup tinggi untuk sebuah daerah begitu ya. Adakah target begitu Pak setelah food estate ini digulirkan di daerah Bapak, adakah target pengentasan kemiskinan di sana dalam jangka pendek atau mungkin jangka menengah berapa persen bisa berkurang begitu? Target penurunan untuk kemiskinan, memang untuk menurunkan angka kemiskinan 34% itu butuh proses. Ya. Butuh waktu, karena berbagai perhitungan untuk menurunkan angka kemiskinan tidak pada hanya tataran peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga banyak hal yang merupakan indikator, ada 14 indikator. Tapi kami yakin sungguh dengan peningkatan produksi pertanian, katakanlah 1 hektar itu yang biasanya hanya rata-rata 3 ton, tapi dengan mekanisme, dengan benih yang bagus, dengan pemupukan yang bagus, dengan pendampingan yang bagus dari PPL maupun dari Menteri Pertanian maupun dari Dinas Pertanian Provinsi, maka hasil produk pertanian bagi kami 1 hektar bisa untuk padi bisa sampai 5-6 ton. Jagung yang biasanya 4-5 ton dengan pengolahan pertanian yang bagus dengan berbagai saprodi yang tersedia, maka bisa kami tingkatkan hasil produksi jagung itu bisa menjadi 6-7-8 ton. Dengan peningkatan produktivitas pertanian, maka tahan pangan di Sumatera Tengah tersedia dan sekaligus juga menghasilkan pendapatan per kapita untuk petani Sumatera Tengah semakin baik. Sehingga kami yakin betul dari waktu ke waktu 5 tahun akan menurunkan angka kemiskinan bisa sampai dengan 25% atau 27%. Baik, tentu kita optimis pengentasan kemiskinan ini akan berjalan dengan baik di Sumba Tengah sehingga food estate ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sana dan juga manfaatnya secara umum dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena Sumba Tengah saat ini dijadikan sebagai lumbung pangan begitu ya. Nanti kami akan lanjutkan ke Pak Suwandi, sebetulnya melibatkan siapa saja program food estate ini di Indonesia. Kami akan kembali usai jeda.
Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kami masih membahas mengenai program Food Estate di sejumlah daerah yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional jangka panjang. Kami masih bersama Bupati Sumba Tengah, Paulus SK Limu, dan juga Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Suwandi. Baik, saya kembali ke Pak Suwandi sebelum saya ke Pak Bupati. Sebetulnya Pak Suwandi, program ini melibatkan siapa saja pemerintah daerah, kemudian siapa lagi yang terlibat di sini? Ini sesuai arahan Bapak Presiden, kebijakan Bapak Menteri. Program ini bukan kerja 1-2 instansi dan semua pihak. Di pusat dengan lintas sektoral antar kementerian, pusat, provinsi, Pak Gubernur, Pak Bupati kerja bareng-bareng beserta jajarannya. Penerima manfaat semuanya untuk petani, yang melaksanakan juga petani. Pemerintah memfasilitasi itu. Dan siapa petani supaya aspek hilir ditangani dengan baik, ada off-takernya, ada pasarnya, semua. Jadi sinergi seluruh pelaku usaha, ya petani, dan kita bareng-bareng dikawal oleh penyuluh-penyuluh kita di lapangan dan petugas lapangan lainnya. Babinsa, Babin Kantimas pun turut di lapangan ya, bersama Pak Bupati itu sehari-hari di lapangan. Itu. Baik. Saya ke Pak Bupati. Pak Paulus, sebetulnya apa yang paling dibutuhkan oleh Sumba Tengah saat ini? Kabarnya juga Pak Jokowi menginstruksikan Menteri PUPR untuk membangun waduk di sana ya. Sebetulnya seberapa butuh, apa yang paling dibutuhkan saat ini? Maksud saya di Sumba Tengah untuk sektor pertanian. Yang kami sangat butuhkan pada saat ini karena pengolahan lahan kami tergantung pada musim hujan, maka yang kami butuhkan adalah air. Dan air itu tergantung, yang kami minta kepada Bapak Presiden adalah bendungan. Selain bendungan, kami butuh juga embung dan juga sumur bor. Kalau sampai bendungan ini terbangun di Sumba Tengah, yang sekarang sumber air yang tersedia 500 liter per detik. Kalau dibangun bendungan besar, maka bendungan itu akan mengairi kurang lebih 5.000 hektar. Kalau 5.000 hektar itu kami IP 300-400, berarti peningkatan produktivitas kami dari sektor pertanian sangat signifikan. Karena kami rasa betul, karena masalah air itu yang menjadi kendala dalam pengolahan, khusus pengolahan sawah. Jika ini terbangun bendungan, maka kami yakin betul kami akan tanam 2, 3 sampai 4 kali. Memang kebijakan Bapak Menteri Pertanian sekarang ini membangun sumur bor untuk sementara. Tahun kemarin ada 23, yang rencananya tahun 2021 ini adalah 100 sumur bor dengan menggunakan solar cell tenaga matahari. Kalau itu dicepat realisasikan juga cukup terbantu, sehingga area-area sawah yang dekat sumur bor atau juga embung kami akan optimalkan untuk bisa kami tanam 2 sampai 3 kali. Kalau hanya 1 kali panen memang kami tetap miskin. Tetapi kalau kami 2 sampai 3 kali bahkan 4 kali, sesuai saran dari himbauan perintah dari Bapak Presiden bahwa harus padi-padi dan yang ketiga itu kacang, itu kami bisa. Tapi kembali pada kebutuhan air kami di Sumba Tengah. Kedua yang kami sangat butuhkan adalah kaitan dengan Al-Sintan. Karena Al-Sintan ini sangat membantu bagi pemerintah untuk pengolahan lahan bagi petani. Karena titik lemahnya selama ini untuk pengolahan 1 hektar itu seperti yang saya katakan tadi 5 juta. Dan pengolahan lahan 1 hektar itu kalau petaninya sewanya traktor itu sekitar 1 sampai 2 juta membebani petani. Di pihak lain mereka sudah miskin, dengan biaya mahal mereka tidak akan bisa. Tapi dengan tersedianya Al-Sintan, saya kira mereka sangat terbantu. Antara lain, tadi kebijakan bantuan dari Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dirjen, membantu kami 100 Al-Sintan. Al-Sintan yang terempatnya 20,
TR2-nya itu 80, maka sangat terbantu dalam tempo 4 bulan kami bisa mengolah lahan dengan 10.000 hektar. Itu yang kami sangat butuhkan, yaitu bendungan, juga embung, pompa, dan juga Alsintan. Apalagi kebijakan Bapak Presiden lewat Bapak Menteri Pertanian bahwa food estate di Sumba Tengah yang tahun 2020 5.000 hektar dan sekarang ditambahkan menjadi 10.000 hektar. Kalau penambahan jumlah luas area food estate 10.000 hektar, maka dengan sendirinya kami butuh Alsintan. Dan tidak kepada CPCL yang 10.000 orang, 10.000 CPCL, tetapi di luar CPCL juga masyarakat Sumba Tengah sangat membutuhkan. Karena luas lahan pertanian kami sekarang ini yang terolah itu ada 45.000. Yang dibantu oleh food estate baru 10.000. Berarti masih sekitar 30.000 lebih yang kami belum olah, yang sangat tergantung dari mekanisasi dari Alsintan. Sehingga Bapak Suwandi, kalau 100 tidak cukup, minimal 300 baru kami mampu olah lahan kami yang seluas 84.000 hektar. Kalau 10.000, kalau perlu tambah lagi 20.000, 30.000, itu baru kami tidak miskin. Baik, Pak Paulus. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau Bapak sudah hadir di Sumba Tengah, kami tidak akan miskin lagi. Baik. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal kemiskinan. Dengan panen yang bisa 2-3 kali dalam setahun, yang biasa cuma sekali. Tadi Pak Bupati mengatakan kalau masih sekali panen artinya Sumba Tengah masih akan miskin. Namun jika sudah 2 kali sampai 3 kali akan bisa menekan angka kemiskinan. Pak Suwandi, terakhir bagaimana menjawab kebutuhan dari Pak Bupati tadi? Sekaligus saya ingin tanya, adakah kemudian daerah lain yang tengah dijejaki pemerintah untuk bisa dikembangkan pula food estate di daerah tersebut? Terima kasih. Ini Pak Bupati ini harapannya sama dengan Pak Menteri. Ya. Saya siap mengeksekusi apapun potensi yang ada, kita kerja bareng-bareng, Pak. Kita garap lagi. Untuk NTT, lokasi selain Sumba Tengah sudah dirancang dan disiapkan Kabupaten Belu. Sumber airnya dari bendungan Rotiklot. Cuma sekarang lagi proses infrastruktur saluran sekunder dan tersiernya. Kalau itu sudah tercapai bisa digarap di daerah Belu dan itu saluran airnya bisa sampai ke Kabupaten TTU. Yang berikutnya juga sudah disiapkan untuk wilayah Maluku itu di Kabupaten Buru dan nanti berlanjut ke provinsi-provinsi lain dengan tipologi dan karakteristik sesuai dengan model-model yang kita kembangkan. Nah, terus berlanjut dan ini memang seluruh wilayah sangat potensial sebagaimana di Sumba Tengah. Baik, artinya Tengah. Masih ada daerah lain yang tengah dijajaki pemerintah untuk dikembangkan lumbung-lumbung pangan lainnya begitu ya, Pak Suwandi? Ya, betul. Terus maju terus. Baik. Kita galakkan konsep-konsep food estate ini. Baik. Walaupun kita punya model-model yang lain, tapi kerangka besarnya pola-pola food estate untuk pangan ini saya kira salah satu solusi yang bisa diandalkan untuk menjaga ketahanan pangan sesuai kebijakan Bapak Menteri. Semoga daerah lain bisa dikembangkan pula dengan karakter daerah masing-masing, komoditi apa yang perlu dikembangkan di sana sehingga bisa menjadi sumber pangan juga bagi tidak hanya daerah namun juga secara nasional. Terima kasih Pak Paulus SK Limu, Bupati Sumba Tengah sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Suwandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sudah bergabung. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua, Bapak-bapak. Terima kasih. Ya, dan tentu kita berharap program food estate ini tidak hanya mensejahterakan petani di daerah, namun juga mencukupi kebutuhan pangan nasional sehingga Indonesia bisa berdikari dengan swasembada pangan. Demikian Dialog Indonesia Bicara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.